Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Julfidananta, perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah perancangan strategi sistem dan teknologi informasi, yang akan mempresentasikan tentang framework COVID. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan dari Muhammad Taufik Affandi, saya Alfi Julfidananta, Pradana Eka Putra, Norma Sakinah, Muhammad Irham Maulana, Wisnu Adi Pramono, Ahmad Ufron, dan Oke Nurtanda. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembahasan di COVID, terdapat pendahuluan. Teknologi informasi pada zaman sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang perjalanan proses bisnis secara efektif dan efisien pada suatu perusahaan. Di banyak industri, kelangsungan hidup perusahaan sangatlah sulit tanpa penggunaan luas dari teknologi informasi ini. Sistem informasi menjadi lebih penting dalam membantu jalannya perusahaan dalam ekonomi global. Perusahaan mencoba untuk menjadi lebih kompetitif dan efisien dengan mengubah dirinya menjadi perusahaan digital yang menggunakan teknologi digital dalam proses bisnis inti, hubungan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada dasarnya, penerapan informasi teknologi dalam sistem kerja oleh berbagai jenis operasi secara umum itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mencapai tujuan dan sasaran, serta keunggulan kompetitif organisasi. Namun demikian, tidak semua perusahaan yang telah memanfaatkan IT dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan, di antara berikut. Yang pertama, karena adanya resistensi oleh kalangan internal perusahaan. Yang kedua, karena masih terbatas sumber daya manusia yang menguasai dan kompeten di bidang IT dan IT. Kemudian faktor yang terakhir itu ada belum diterapkannya IT governance dan berbagai permasalahan yang lainnya. Next. Kemudian, agar implementasi IT governance pada suatu perusahaan dapat berlangsung secara efektif, maka perusahaan harus dapat mengevaluasi dan menilai sejauh mana IT governance yang sekarang berlangsung dan mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan. Berkaitan dengan IT governance, diperlukan adanya sebuah mekanisme audit terhadap pengelolaan teknologi informasi. Secara umum, kerangka kerja IT governance serta pengendalian yang dibutuhkan untuk mencapainya disediakan oleh framework COBIT. Baiklah, nama saya Taufik Affandi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengertian dari COBIT itu sendiri. Jadi untuk COBIT atau Control Objective for Information Technologies pada dasarnya merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu baik itu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. Oke, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada sedikit histori juga terkait COBIT ini. Jadi COBIT ini disusun oleh The IT Governance Institute atau ITCI dan Information System Audit and Control Association ISACA pada tahun 1992. Framework ini terus berevolusi sejak pertama kali diluncurkan di 1996, lalu juga diluncurkan pula COBIT 5 di 2012 hingga rilis terakhirnya yaitu COBIT 2019 yang diluncurkan pada Juni 2018 yang lalu. Nah, pada setiap rilisnya kerangka kerja COBIT ini melakukan pergeseran beberapa paradigma. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masih dari pengertian, COVID ini bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issues. COVID ini juga berguna bagi IT users karena dapat memperoleh keyakinan atas keadaan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan untuk para manajer sendiri, untuk memperoleh manfaat dalam keputusan investasi di bidang TI serta infrastrukturnya, menyusun strategi IT plan, menentukan information architecture, dan keputusan atas procurement atau bisa disebut juga pengadaan atau pembelian mesin. Bisa next. Untuk membuat teknologi informasi dapat berhasil dalam mencapaikan kebutuhan bisnis perusahaan, manajemen harus membuat sistem pengendalian internal atau kerangka kerja. Untuk kerangka kerja COVID sendiri memberikan kontribusi pengendalian kebutuhan ini dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu dengan membuat link sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kedua, COVID mengorganisasikan kegiatan teknologi informasi dalam suatu proses yang berlaku secara umum. Yang ketiga, COVID dapat mengidentifikasi sumber daya teknologi utama yang dihitung. Dan terakhir, COVID dapat menentukan tujuan pengendalian manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, fungsi COVID. COVID memiliki fungsi untuk meningkatkan pendekatan atau program audit. Yang kedua, ada mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga, memberikan petunjuk untuk IT governance. Yang keempat, sebagai penilaian benchmark untuk kendali AS atau IT. Yang kelima, meningkatkan kontrol AS atau IT. Dan terakhir, sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Nah, ini ada prinsip COVID 5, prinsip COVID 5, itu ada meeting stakeholder needs, covering the enterprise end-to-end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, sama terakhir yang kelima, spreading governance from management. Masih dalam prinsip COVID, ya meeting stakeholder needs itu digunakan untuk pendefinisian prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Untuk covering enterprise end-to-end, digunakan untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Applying a single digunakan sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain. Enabling a holistic approach memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain. Terakhir, separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah faktor untuk menyukseskan penerapan tata kelola COVID atau enabler COVID. Yang pertama yaitu principles, policies, and frameworks, yaitu prinsip kebijakan dan tata kelola yang diterapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, processes, yaitu proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang disepakati. Ketiga, yaitu organizational struktur, yaitu kesesuaian struktur organisasi dan job deskripsi masing-masing pelaksana. Kemudian ada culture, ethics, and behavior, yaitu budaya, etika, dan kebiasaan organisasi yang mendukung penerapan tata kelola. Kelima, information, yaitu kebutuhan akan informasi untuk menentukan arah kebijakan sekaligus kebijakan yang menghasilkan informasi. Keenam, services, infrastruktur, and application, yaitu pelayanan, infrastruktur, dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tata kelola. Yang terakhir, yaitu people,
skills and competencies, yaitu sumber daya manusia, skill, dan kompetensi pelaksana tata kelola yang mumpuni sebagai penentu keberhasilan penerapan tata kelola. Selanjutnya ada domain COVID, di mana COVID membagi atau terbagi dalam beberapa domain. Yang pertama ada planning and organization, merupakan gabungan antara domain perencanaan dan pengorganisasian, di mana yang menjadi domain yang pertama menjadi perhatian dalam tata kelola. Untuk domain ini terdapat 11 domain proses. Yang kedua ada delivering and support, merupakan domain yang fokus pada penyampaian layanan organisasi. Selain itu, bertujuan pula untuk memastikan proses yang berkesinambungan bisnis pada organisasi. Pada domain ini terdapat 13 domain proses. Kemudian acquiring and implementation, merupakan domain yang berfungsi untuk identifikasi kebutuhan dan solusi pada IT organisasi. Kemudian diintegrasikan dalam implementasinya terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya ada monitoring dan evaluating, merupakan domain yang isinya adalah bagaimana melakukan monitoring untuk evaluasi terhadap proses tata kelola teknologi informasi yang dilakukan oleh organisasi, di mana terdapat 4 domain proses. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufron. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai komponen COVID. Yang pertama ada framework, bertujuan untuk mengelola tujuan dari tata kelola dan menjadikan best practice dalam proses IT dan domain ketika menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Kedua ada proses description, yang merupakan model untuk referensi dan aktivitas yang menjadi bahasa umum untuk setiap individu di organisasi. Yang ketiga ada control objective, adalah komponen yang menyediakan list yang lengkap mengenai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk keefektifan kontrol bisnis. Yang keempat ada maturity models, yaitu komponen yang menilai kematangan dari setiap proses dan kapabilitas dalam mengisi gap. Yang kelima ada manajemen guidelines, yang merupakan komponen yang membantu dalam menemukan pertanggungjawaban, mengukur performa, menyetujui tujuan umum organisasi, dan menggambarkan relasi antar proses yang ada. Next. Nah, berikut dari COVID sendiri terdapat beberapa sertifikasi. Yang pertama itu ada COVID 2019 Foundation, di mana sertifikasi ini terkait isu kelola informasi, manajemen IT, mengetahui elemen-elemen dari COVID 2019. Yang kedua ada CISA atau Certified Information System Auditor, adalah sertifikasi profesional untuk audit sistem informasi, kontrol, dan keamanan sistem. Ketiga ada CISM atau Certified Information Security Manager, ini untuk sertifikasi profesional kepada manajer di bidang tata kelola, keamanan informasi, dan manajemen risiko keamanan informasi. Yang keempat, ada CGEIT atau Certified in the Governance of Enterprise IT, adalah sertifikasi yang diperuntukkan penanggung jawab tata kelola teknologi informasi pada perusahaan atau organisasi seperti senior manager, direktur, dan lain-lain. Yang kelima ada CRISP atau Certified Information System Control, adalah sertifikasi bidang tata kelola yang mengkhususkan pada bidang pengelolaan risiko keamanan sistem informasi. Next. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Muhammad Ira Maulana, akan melanjutkan presentasi untuk materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan pada kerangka kerja COVID. Yang pertama untuk kelebihan. Pada kelebihan,
COVID ini dinilai efektif dan efisien. Perlu diketahui bahwa model dan prinsip COVID telah diakui secara internasional, sehingga COVID didasarkan pada prinsip-prinsip yang diterima secara luas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga di seluruh industri dan organisasi dapat diterapkan alat dan teknik yang sama dari semua ukuran untuk peningkatan sistem dan pengiriman proses. Nah, hal ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan produktivitas untuk memperluas operasinya dengan mengetahui bahwa alat dan prinsip COVID yang sama akan berlaku untuk seluruh operasinya melalui pertumbuhan dan ekspansinya. Yang kedua, kelebihan COVID adalah menyediakan governance dan kerangka kerja. Ya, perlu diketahui bahwa manfaat utama COVID adalah menerapkan standar tata kelola IT di seluruh perusahaan dan juga memastikan bahwa TI organisasi selaras dengan tujuan bisnis. Nah, dengan adanya governance ini pada framework COVID dapat memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan juga meminimalkan risiko terkait dengan IT dengan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif dan juga memastikan semua proses terpantau. Nah, sehingga hal ini memberikan organisasi gambaran yang jelas tentang kemajuan implementasi, risiko yang terlibat, dan juga perbaikan yang perlu dalam sistem. Yang ketiga adalah mematuhi standar industri dan juga regulasi lingkungan. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi faktor penentu untuk terwujudnya manajemen IT yang bertanggung jawab. Nah, sistem IT perusahaan harus mematuhi undang-undang yang berlaku di wilayahnya. Nah, dengan menerapkan COVID, sebuah organisasi dipandu untuk mematuhi standar industri untuk meningkatkan keterampilan agar sesuai dengan kualifikasi industri. Sehingga dengan kepatuhan terhadap standar ataupun undang-undang akan menimbulkan manfaat untuk perusahaan termasuk menghindari pembayaran denda, meningkatkan keamanan informasi dan juga privasi, dan mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, terkait dengan regulasi lingkungan, ini berhubungan dengan meningkatnya pengaruh teknologi pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat di seluruh dunia yang semakin besar dan canggih. Nah, hal ini telah memengaruhi peran regulasi. Nah, demikian pula dengan COVID ini juga dikembangkan dalam versi terbaru yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi persyaratan menyesuaikan dengan teknologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan nilai pelanggan dalam layanan IT perusahaan. Yang kelima, ada keamanan dan kerahasiaan. Nah, jadi dalam COVID terdapat fitur proteksi terhadap informasi-informasi yang sekiranya sensitif agar terlindungi dari akses oknum yang tidak bertanggung jawab. Kurang lebih itu untuk kelebihan. Next. Selanjutnya membahas mengenai kelemahan dari COVID. Yang pertama ada kerumitan dalam penerapan. Nah, jadi COVID ini memiliki sistem yang kompleks dan juga perlu biaya yang mahal dalam penerapannya, yang mengakibatkan COVID tidak mudah untuk diimplementasikan. Dalam penerapannya, COVID membutuhkan banyak keterampilan dan juga pengetahuan untuk dapat digunakan sebagai alat dukungan tata kelola IT atau menilai kinerja departemen IT dalam suatu organisasi. Ya, kemudian kelemahan selanjutnya adalah diperlukannya analis yang berpengalaman. Nah, dikarenakan model dari framework COVID yang kompleks, diperlukan keterampilan dan pengetahuan untuk mendapatkan analisis model yang matang. Oleh karena itu, diperlukan analis yang berpengalaman untuk melakukan analisis yang matang dan juga kredibel terhadap organisasi IT. Nah, biasanya perlu pelatihan khusus tentang COVID untuk membuat para profesional cukup kompeten untuk memenuhi tujuan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya kelemahan COVID
hanya berfokus pada kendali dan pengukuran, tetapi tidak memberikan panduan implementasi operasional. Nah, di kerangka kerja ini tidak memiliki spesifikasi yang terkait dengan hubungan antara manfaat, hasil, kendali, aktivitas, dan bagaimana hal itu ditampilkan dalam model yang matang untuk menetapkan suatu aturan atau prosedur. Untuk memudahkan pelaksanaan organisasi di lapangan, biasanya sebuah perusahaan memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku ataupun gejala yang dapat diamati, dapat diuji, dan dapat diketahui kebenarannya. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan IT yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Ya, kurang lebih itu untuk kelemahan. Next. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.